Syaitonirrajim. Silakan. Ya udah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum, dan kalian semua bukan abiduna, menyembah Tuhan, ma'abud, yang aku sembah. Wala ana, dan tidaklah aku abidumma, ya, tidak akan menyembah ma'abadtum, ya, apa yang kamu sembah. Wala antum, dan tidaklah kamu semua, kalian semua abidumma, menjadi menyembah ma'abud, Tuhan yang aku sembah. Lakum, bagi kalian, untuk kalian, dinukum, agama kalian, waliyadin, dan bagiku, untukku, agamaku. Ini terjemahannya. Lalu kita lihat dulu asbabun nuzul dan keistimewaan surah Al-Kafirun. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah ini berawal dari tipu daya, cara strategi licik yang dilakukan oleh orang kafir-kafir Quraisy, bagaimana Rasulullah ini berhenti dakwah. Ya, di antaranya riwayat yang pertama, orang-orang kafir Quraisy ini berusaha mempengaruhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menawarkan harta kekayaan. Lalu diangkat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling kaya. Wah, kasih harta, ya, orang yang paling kaya. Ya, dengan syarat beliau menghentikan dakwahnya. Nah, enggak kena. Akhirnya dikasih wanita yang paling cantik, ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, silakan pilih wanita yang paling cantik menjadi istri Muhammad SAW. Tidak kena juga, tidak mau. Kalau gitu dikasih jabatan, paling tinggi jabatannya, mungkin sekarang presiden lah, ya, oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Tapi ditolak semua. Harta, wanita, tahta, seluruhnya ditolak. Ya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan, kami siapkan kepadamu, hai Muhammad, harta, kau orang yang paling kaya, wanita, silakan pilih wanita yang paling cantik untuk menjadi istrimu, atau tahta, kalian engkau menjadi raja, tapi dengan syarat kau menghentikan dakwah, jangan sampai kamu memaki Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah, jangan kalian menghina, jangan kau menjelek-jelekan Tuhan kami. Begitu. Atau, nah ini, oke lah, yang kau menghina, menjelekkan Tuhan kami, begini aja dah. Nah, kata orang kafir ini, sembahlah Tuhan-Tuhan kami setahun aja. Setelah itu kami pun menyembah Tuhan kamu, kata orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW tidak langsung menjawab.
Menunggu beberapa saat turunlah surah Al-Kafirun ini, perintah untuk menolak ajakan orang-orang kafir Quraisy. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Sa'id bin Mina. Dari Sa'id. Ini berawal dari peristiwa yaitu Walid bin Maghfirah, Al-Asal bin Al-Wa'il Al-Waswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Muhammad, marilah kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah. Kami pun akan menyembah apa yang engkau sembah. Kita bersekutu dalam segala hal. Engkau yang memimpin kami," katanya. "Kau Muhammad memimpin kami." Ya. Jadi gantian gitu. Jadi gantian menyembah Tuhan, gantian. Jadi menyembah Tuhan patung, lalu sekali nanti kami pun menyembah Tuhan kamu Allah. Ganti-gantian menyembahnya. Lalu turunlah surah Al-Kafirun yang berisi tuntunan Allah menolak tawaran orang-orang kafir Quraisy yang kelihatannya baik, kelihatannya toleran ini. Padahal ini adalah mencampur adukan antara yang hak, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mencampur adukan antara agama. Ya, jadi nggak boleh itu, nggak boleh. Jangan jelas nggak boleh. Kalau masalah kita bermasyarakat, silakan berekonomi, tafadhol. Tapi ketika kita beribadah, jangan mencampur adukan. Sama dengan orang tidak boleh, larangan Al-Quran itu menikahi wanita-wanita musyrik. Walaupun cantik luar biasa, kita haram hukumnya menikahi wanita yang beragama beda agama dengan kita. Dan menurut undang-undang pernikahan pun begitu. Tahun nomor 1 tahun 74. Jadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak sah menurut agama dan tidak sah menurut negara kalau orang nikah beda agama. Dulu ada artis yang nikah beda agama kan, itu nikahnya bukan di Indonesia. Ataupun kalau di Indonesia mungkin pakai fulus, ada fulus ya. Tapi menurut undang-undang pernikahan itu nggak boleh. Menurut undang-undang pernikahan, apalagi menurut Al-Quran, sangat jelas. Ya, ini. Lalu apa keistimewaan surah Al-Kafirun? Itu asbabun nuzulnya ya. Pertama, keistimewaan Rasulullah selalu membaca kalau mau tidur. Ternyata Rasulullah itu bukan hanya baca Al-Fatihah yang kita tahu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Tapi surah ini juga sering dibaca Rasulullah ketika mau tidur. Sebagaimana hadis dalam kitab Muzammus Sahabah, Rasulullah SAW bersabda dari Al-Imadil Ahmar Abini Ahmar anna Nabiya SAW kana idza haja madja'u qara'a qul ya ayyuhal kafirun hatta yakhtimaha. Rasulullah SAW ketika beliau membaringkan di tempat tidur, katanya mau tidur itu, beliau membaca surah Al-Kafirun sampai selesai. Gitu. Ya. Kemudian ada seorang sahabat Jabilah bin Harisah bertanya, Rasulullah, ajarkan kepada sesuatu yang Allah perkenankan manfaat untuk diriku. Beliau pun bersabda, kalau engkau mau tidur bacalah surah Al-Kafirun. Keistimewaan yang kedua, surah Al-Kafirun ini ternyata sama dengan surah An-Nasr. Satu kali kita baca Al-Kafirun sama dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas 3/3. Kalau Al-Kafirun 1/4. Jadi artinya kalau kita membaca surah Al-Kafirun 4 kali, itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Man qara'a qul ya ayyuhal kafirun faqannama qara'a al-Quran wa man qala qul wallahu ahad faqannama qara'a sulusul Quran. Siapa orang yang membaca surah Al-Kafirun, maka seolah-olah yang membaca 1/4 Al-Quran. Siapa orang yang baca qul wallahu ahad, Al-Ikhlas, seolah-olah yang membaca 1/3 Al-Quran. Nanti pahalanya ya Pak ya. Jadi enak banget nih, Masya Allah. Mungkin karena kita tidak mampu menghatamkan Quran, bacalah Al-Kafirun 4 kali. Sama dengan hatamkan Quran itu pahalanya. Gak mampu menghatamkan Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Masya Allah. Itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, ternyata Allah akan memberikan kecukupan. Ya, memiliki kondisi seseorang itu terbaik. Baik rezekinya, kesehatannya, kehidupannya. Nah, ini.
Sebuah kisah dalam tafsir Al-Qurtubi. Rasulullah bertanya kepada Zubair bin Mut'im, "Wahai Zubair, maukah engkau ketika engkau mau keluar untuk bepergian, mencari rezeki kah, mau jalan-jalan kah, mau tur atau mau apapun, mau wisata, ya, engkau menjadi orang yang paling baik keadaannya dan paling banyak bekalnya?" Maka beliau pun menjawab Zubair ini, "Tentu saya mau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maka Rasulullah bersabda, "Bacalahmu 5 surah ini, 5 surah. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Kedua, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian Idza nasrullah wal fath. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul huwallahu ahad." Jadi 5 surah dibaca nih. Baca 5 surah ini. Ya, baca 5 surah ini, ya. Maka demi Allah, kata Zubair bin Mut'im, sesungguhnya aku mau berangkat nih, hartaku sedikit. Ya, bahkan sangat memprihatinkan. Bukan di antara sahabat-sahabat yang lain, saya paling sedikit harta saya. Keadaan pun saya enggak begitu sehat gitu istilahnya. Ya mungkin flu dan sebagainya juga, keadaan enggak sehat. Tapi ketika saya membaca 5 surah ini, yaitu surah Al-Kafirun, An-Nasr, Idza nasrullah wal fath, kemudian membaca Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas, tiba-tiba apa yang terjadi? Saya adalah orang yang paling baik, sehat, kesehatan saya, keadaan saya, bahkan bekal saya itu yang paling cukup. Nah, kalau dulu kan perjalanan, orang-orang tuh kalau mau musafir, itu kan perjalanan itu kan jauh, jalan kaki atau naik kuda atau naik onta. Itu kan melewati padang pasir yang panas. Tapi ternyata Zubair bin Mut'im ini mengalami sesuatu yang di luar min haitsu la yahtasib. Ya, keadaannya sehat, yang awalnya berangkatnya sakit, keadaannya sehat. Kemudian uangnya cukup, bekalnya cukup. Yang lain-lain, ada yang sakit-sakitan, yarhamkumullah, ada yang rezekinya berkurang karena banyak uang yang harus dibelanjain. Itu aneh. Ini kehebatan surah Al-Kafirun. Sampai dia balik kembali ke rumah dengan kecukupan, keadaannya cukup, hartanya cukup. Allah Akbar. Ini diantara manfaat Al-Kafirun. Kemudian yang berikutnya, manfaat surah Al-Kafirun adalah kita akan dibebaskan dari perbuatan syirik atau perbuatan musyrik. Sebagaimana hadis dari Furwah bin Naufil radhiyallahu anhu, anna atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, allamani syai'an aqulu idza awaitu ila firasi, qala iqra qul ya ayyuhal kafirun fa inna bara'atun minasyirki. Dari Furwah bin Naufal. Alhamdulillah. Yarhamna yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya sudahlah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu surah kalau saya mau tidur. Ya, lalu Rasul menjawab, bacalah surah Al-Kafirun. Maka Allah akan membebaskanmu dari perbuatan syirik, dari perbuatan kemusyrikan. Nah, ini diantara hikmahnya. Dari perbuatan syirik itu bisa jadi karena kita percaya dengan Tuhan yang lain, itu syirik besar ya. Atau juga syirik kecil, ibadah riya, ingin dilihat orang, itu syirik juga, syirik kecil. Atau juga ya datang ke dukun, percaya ya tentang nasib, tentang ramalan dan sebagainya. Nah, ini. Jadi ketika kita baca surah Al-Kafirun ini dijauhkan dari sifat-sifat kemusyrikan. Masya Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, keistimewaan berikutnya. Surah Al-Kafirun ini surah yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam sholat maghrib di malam Jumat ataupun di Jumat malam. Artinya malam Jumat dan malam Sabtu. Kalau beliau sholat maghrib selalu membaca surah Al-Kafirun. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Samurah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sholat al-maghrib lailatul Jum'ah, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, wa kana yaqra'u fi sholatil isya al-akhirah lailatul Jum'ah suratul Jumu'ah wal munafiqun.
Rasulullah SAW itu membaca surah Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad pada saat sholat maghrib di malam Jumat, dan beliau membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun dalam sholat Isya pada malam Jumat. Itu diantara fadilah surah Al-Kafirun ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, ternyata bukan hanya sholat maghrib saja. Rasulullah ini biasa membaca surah Al-Kafirun dalam sholat witir yang beliau lakukan. Sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil ula min al-witri bi bismi rabbikal a'la wa fil thaniyah bi qul ya ayyuhal kafirun wa bi salisah bi qul huwallahu ahad wa qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas. Ibnu Hibban. Dari Aisyah istri beliau radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW membaca di rakaat pertama dalam surah witir, yaitu surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua dalam surah witir membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Rakaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nih imam-imam ya, imam salat tarawih ya. Ya kan ada salat witir tuh. Kan 3 rakaat tuh ya. Rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini sunahnya nih. Ini jangan diketahui nih. Ini kadang-kadang imam sholat witir bacanya asal-asal aja. Ya boleh sih boleh, cuma tidak sunnah. Nah sunnahnya itu Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Oh ya, ini. Atau kita kalau sholat sendiri, sholat witir itu juga. Ya, Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Urutannya begitu. Ya, itu urutan. Kalau sholat witir 3 rakaat. Dan ingat sholat witir itu bukan hanya bulan Ramadan ya Pak ya. Setiap malam ya sholat witir, baik mau tidur atau setelah tahajud ya itu. Sholat witir. Ya innallaha witra yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah tuh ganjil, suka dengan yang ganjil. Artinya kalau kita menutup sholat itu dengan sholat witir, maka Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, gimana sih? Kita cinta sama anak kita nih. Nah, kalau Allah sudah cinta, wah lebih daripada orang tua yang mencintai anaknya. Ya kan? Orang tua cinta banget sama anaknya, apapun diminta dikasih. Ini Allah yang cinta. Nah, bagaimana salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah? Lakukan salat witir setiap malam. Itu tuh. Caranya 2 cara. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, beliau setelah Isya, setelah sholat ba'diyah Isya, mau tidur, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab dilakukan selesai seluruh sholat, nanti selesai tahajud kah, selesai taubat kah, selesai sholat hajat kah, nanti penutupnya ditutup dengan sholat witir. Tapi yang nggak boleh adalah sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Itu nggak boleh tuh Pak. Ya misalnya habis tarawih witir, nanti sahur sholat witir lah, itu nggak boleh. Yang boleh itu 1 kali. Mau pilih yang mana? Mau habis Isya atau habis tarawih atau habis ba'diyah Isya, mau tidur atau penutup dari segala sholat itu sebelum subuh. Nah, mau pilih yang mana? Terus rakaatnya paling sedikit berapa? 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Pernah Pak sholat witir 11 rakaat? Alhamdulillah, boro-boro. Jangankan 11 rakaat, ya 1 rakaat juga jarang-jarang ya. Ini padahal kita ingin dapat cintanya Allah. Saya juga belum pernah 11 rakaat. Belum pernah 11 rakaat. Kalau 1 rakaat sering, kalau 3 rakaat ya sering. 3 atau 1 sering. Yang penting ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Paling banyak 11, enggak boleh lebih dari 11. Mau 1 boleh, mau 3 boleh. Lalu caranya bagaimana? Kalau kita biasanya 2-1, tapi ada yang 3 sekaligus. 3 sekaligus itu tanpa tahiyat awal ya. 3 sekaligus tanpa tahiyat awal. Nah kalau 2-1 jadi minal witri namanya, bagian daripada witir niatnya. Itu ya tentang witir. Kemudian hikmah yang berikutnya, surah Al-Kafirun ini seringkali dibaca oleh Rasulullah dalam sholat
fajar, dalam sholat qobliyah subuh. Nah ini dari Ibnu Umar qala ramaktun Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran fakana yaqra'u fi raqatil qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Ibnu Umar, saya telah mencermati perhatian Rasulullah selama sebulan dan ternyata beliau selalu membaca surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad Al-Ikhlas ya setelah Al-Fatihah dalam rakaat yang kedua sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Nah itu kalau Kiai Haji almarhum Syafi Hazami itu selalu membaca dua alam. Ini juga ada riwayat lain nih dan juga riwayat Rasulullah. Dua alam itu artinya surah Alam Nasrah dan Alam Tarok. Jadi kalau kita membaca dua surah ini sebelum qomat, arti sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, maka segala urusan kita di hari itu dimudahkan oleh Allah. Alam Nasrah itu kan kemudahan segala urusan. Itu diantara fadilah keistimewaan surah Al-Kafirun. Nah sekarang baru masuk ke tafsir surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah olehmu ya Muhammad, ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Kafir itu apa sih arti kafir? Secara bahasa kafir itu jamak dari kufar atau kafirun. Ya kafir itu jamak ya. Ya kafar kafir artinya menutupi kebenaran. Orang yang menutupi kebenaran dalam hatinya itu namanya kafir. Ya, yaitu mengingkari Allah sebagai Tuhan, mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat kata kafir ini banyak sekali. Misalnya dalam surah Ar-Rum ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah kafir. Ya, dia adalah kafir. Dalam ayat lain, ya, man kafara fali kufruh. Siapa orang yang kafir, maka dia akan menanggung akibatnya kekafiran itu. Dalam surah Al-Mudaththir, alal kafiri ghairu yasir. Orang-orang kafir itu tidak akan mudah, ya. Dalam ayat lain, liyakfuru bima ataina, sungguh mereka akan ingkar ya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang menolak, mengingkari, menentang, mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Itu orang yang bertentangan dengan hati nuraninya. Semua orang kalau hatinya bersih pasti menerima Islam sebagai agama. Tapi karena ditutupi oleh oleh kesombongannya, ditutupi oleh hartanya, jabatannya, akhirnya dia menutup hatinya untuk menerima Allah dan Rasulnya. Dia tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tahu dia, tapi ditutupi oleh apa? Oleh egonya, oleh kesombongannya, oleh hartanya, oleh jabatannya, maka dia menutup kebenaran. Maka itu disebut kafir. Atau juga orang yang meninggalkan sholat itu juga disebut kafir. Dia padahal Islam, tapi kafir dalam pengertian kafir dalam perbuatan, karena dia meninggalkan sholat. Ada nggak orang Islam yang nggak sholat? Bukan ada lagi, banyak banget. Jadi untuk membedakan orang Islam dengan orang mukmin adalah sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka dia sebut dengan kafir. Kafir dalam pengertian meninggalkan perintah Allah. Kenapa? Karena sholat itu tiang agama, dia tinggalkan. Nah kan di Indonesia ini sholat ini macam-macam. Ada orang yang sholatnya tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Ada sholatnya mingguan, sholat Jumat doang. Ada sholatnya harian pun macam-macam. Ada yang cuma zuhur doang, ada yang zuhur sama asar, ada yang maghrib sama isya, ada yang subuh doang juga. Nah, ini makanya sholat itu harus 5 waktu kita laksanakan. Ya, bagian daripada tiang agama. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholat kita diterima, seluruh amal ibadah kita diterima. Alhamdulillah kalau di sini Pak ya, 5 waktu ambil. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga sampai akhir hidup kita. Amin. Allahu Akbar. Yang tapi masih mending, lebih baik daripada gak sholat sama sekali, lebih baik. Iya, lebih baik setahun 2 kali, lumayan lah. Lumayan lah, cuma seminggu sekali. Seminggu sekali pun sekarang sholatnya ditutup. Masjid ditutup, sama saya ngalamin kemarin.
khutbah Idul Adha ditutup masjidnya. Kemudian sekarang hari ini Pak ditutup katanya. Saya baru kemarin dihubungi, Ustaz maaf PPKM ya, PPKM katanya diperpanjang. Jadi saya mohon maaf, pengurus masjid, salah satu masjid saya nggak sebutin masjidnya di daerah Depok, menutup masjid untuk sholat Jumat hari ini. Jadi mohon maaf Ustaz, nggak ada jadwal khutbah. Ya Allah, padahal mintanya udah setahun yang lalu. Jadwal khutbahnya cuma 2 kali dalam setahun. Pas mau khutbah ditutup masjidnya. Ada aja. Ya Allah. Tapi yang alhamdulillahnya yang waktu kemarin Idul Adha, sholat Idul Adha nggak jadi, cuma panitianya pengertian. Ustaz minta nomor rekeningnya. Nah ini pengertian namanya. Enggak khutbah tapi ngasih. Alhamdulillah itu. Orang jadi kesel. Kalau ini kan boro-boro, udah nggak ngasih. Ya Allah Akbar. Itulah. Dan Allah kasih ya min haitsu la yahtasib. Ya, kemarin itu pengalaman khutbah Idul Adha itu harusnya saya di Depok, di daerah Cinere. Lalu dibatalkan, kenapa? Karena diancam oleh Satgas kalau masih kekeh melaksanakan sholat Adha, maka pengurus masjidnya akan dipenjara selama 3 hari dan denda berapa sekian juta. Ustadz saya sih nggak apa-apa dipenjara, cuma ya teman-teman lain, pengurus lain ini kasihan istrinya, anaknya, akhirnya udah dah kita tutup Ustadz. Tapi minta nomor rekening, alhamdulillah. Nah pas hari itu juga ada musolah yang menghubungi, Ustadz khotibnya sakit, Ustadz bisa nggak gantiin? Alhamdulillah, saya emang lagi gak ada khutbah, gak ada jadwal. Jadi hari itu Idul Adha dapat 2 amplop. Alhamdulillah. Kapan begitu lagi ya? Masya Allah. Itu karena mungkin pajak pulang. Kalau pajak nggak pulang mungkin itu hikmahnya. Iya, minta duit buat kuliah. Ya, alhamdulillah, berkah. Nah ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. A'budu, la di sini dalam bahasa Arab artinya menolak. Artinya tidak, ya tidak akan a'budu, aku menyembah. A'budu ini fi'il mudhari. Hari ini, sekarang, sampai akan datang, sampai selama-lamanya. A'budu, aku tidak akan menyembah. Ya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Nah, itu. Jadi artinya sekarang, hari ini, sampai nanti, sampai kiamat, ya orang-orang Islam itu tidak akan menyembah apa yang orang-orang kafir sembah. Itu kan yang tadi saya sampaikan dalam asbabun nuzulnya, ya, yaitu Rasulullah SAW didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy, orang musyrik, Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, menawarkan kompromi dalam akidah, kompromi dalam ibadah yang disebut dengan toleransi. Gantian nyembahnya. Setahun kami menyembah Tuhanmu Allah, selama setahun kamu pun harus menyembah Tuhan kami. Bila agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena bisa menyembah Tuhanmu. Tapi jika agama kami benar, kami pun memperoleh keuntungan begitu. Jadi ganti-gantian. Hari ini sholat di masjid, besok ibadah di gereja begitu. Besok ibadah di vihara, di centeng gitu, ganti-gantian gitu. Jadi orang Cina nanti sholat, nanti kita orang Islam, ini kan nggak jelas namanya nih. Sama dengan masalah ucapan-ucapan Natal juga sama tuh. Ini ayatnya jelas nih. Kenapa? Karena itu mempengaruhi akidah kita. Walaupun ulama berbeda pendapat, tapi saya lebih yakin kepada pendapat yang kalau kita mengatakan selamat Natal kepada orang Kristen, itu sama aja mengakui bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan. Padahal jelas Yesus itu adalah Nabi Isa itu nabi. Ya, hamba Allah bukan anak Tuhan. Kalau kita mengatakan selamat berarti kita mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Nah, itu kan bermasalah kepada akidah kita. Gak boleh makanya mengatakan selamat Natal. Sama aja dengan orang Islam mengatakan Gong Pi Pacaya. Apa namanya itu? Itu dah ya. Ini kadang-kadang nih pejabat-pejabat kita ini gak konsisten dalam ucapan. Dipakai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa namanya? Disebutin semuanya. Padahal kalau assalamualaikum itu udah merangkum semua agama.
Coba lihatin, assalamualaikum, semoga keselamatan. Warahmatullah, semoga rahmat Allah. Wabarakatuh, sebuah keberkahan untuk udah cukup. Ini mau ditambah-tambahin, salam sejahtera. Ditambah-tambahin, apa namanya itu? Yang Dewi apa namanya itu? Yang orang Buddha tuh macam-macam itu ya. Astagfirullahaladzim. Itu nggak boleh. Ini kadang-kadang kiai juga ikut-ikutan juga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini berarti belum istiqomah dalam imannya. Ya kalau pejabat mungkin ya karena dia nggak belajar agama sampai mengatakan alhamdulillah kami telah melaksanakan sholat Idul Adha dengan imam, dengan khotib dan muazin. Masa sholat Idul Adha pakai muazin? Emang ada ajannya? ada ajannya. Ada itu pejabat ngomong begitu, ada itu. Kan itu viral kan. Emang sholat Idul Adha baru pernah? Emang ketemu Pak? Sholat Idul Adha pakai ajan? Idul Fitri ada ajan emang? Ya Allah, muazin kan berarti ajan. Astagfirullahaladzim. Ada itu yang ngomong begitu, kan viral. Ya Allah, ya Rabbana, hal-hal yang begitu tuh harus saya tanya dulu kepada ahlinya begitu ya. Nggak ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Idul Adha sama seperti ada orang dulu sholat jenazah jenazah COVID pakai ruku. Ada itu viral itu. Baru kali ini sholat jenazah pakai ruku, sekali aja pakai sujud. Ini kan pernah kejadian ya. Ini apa lucu-lucuan, bukan lucu-lucuan. Kejadian seorang namanya siapa namanya itu dia itu ya waktu itu pakai baju gamis, pakai udeng-udeng gitu ya. Wah, kayaknya kiai nih. Ya, lalu waktu itu imam yang biasa menyolatkan jenazah itu sakit. Ya kan, orang-orang yang bisa imam itu nggak pada ada gitu, ada yang halangan, ada yang sakit. Nah kebetulan dia pakai bajunya gamis, kebetulan pakai sorban, disuruh sama masyarakat jadi imam, ya, jadi imam. Wah, dia padahal nggak mau, tapi karena dipaksa akhirnya mau dia kirain sholat jenazah itu sama dengan sholat biasa gitu, pakai ruku, pakai sujud. Selesai sholat, ini orang-orang ngomong nih, Bang, Bapak ini kok sholat nggak biasanya sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Memang kenapa? Ya, jawabannya gimana tuh? Wah, pintarnya jawabannya. Itu mayatnya banyak dosanya. Oh itu jawaban. Makanya sampai ruku pakai sujud. Padahal mah geblek. Allah, itu kadang nggak ngaji. Kalau nggak ngaji mah begitu Pak. Makanya pentingnya kita ngaji supaya paham, supaya tahu begitu. Ya Allah, sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Dan ini viral ada Pak, kejadian benar, ini asli. Ya, jenazah COVID, orang yang meninggal mayat COVID, sholat jenazahnya pakai ruku gitu. Ya Allah, ya Rabbana, auzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ustadz yang nggak mau nyolatin. Ustadz takut. Allah Akbar. Saya setahun yang lalu, masih ramai setahun yang lalu, ya, diminta oleh seorang kiai, ustadz tolong gantiin saya nggak bisa ceramah di rumah sakit. Ceramah tentang apa? Mengurus jenazah mayit COVID. Kepada siapa? Kepada dokter-dokter, kepada suster, kepada tenaga-tenaga kesehatan. Awalnya ragu gitu. Waduh, gimana nih ya? Kita sebenarnya gampang aja ceramah biasa aja. Cuma masalahnya nih, namanya di rumah sakit, namanya jelasin masalah ini, kan ngerinya kita pulang takut kena gitu kan. Tapi bismillah aja dah, jihad, bismillah kita jelasin bagaimana tentang kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya, itu kan tetap sama, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan gitu. Bagaimana kondisinya dia COVID gitu ya, meninggal COVID. Nah, kita lihat aja panduan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Cuma kan setelah itu pulangnya langsung kita bersih-bersih, mandi, pakaian langsung dicuci gitu ya. Ngeri gitu karena menghadapi orang yang biasa mandiin jenazah COVID sampai masukin ke ini gitu ya. Lalu kalau ada yang nanya tuh, tapi bagus sih pertanyaannya, Ustadz bagaimana nih? Ini kan dimasukin ke peti. Nah, karena harusnya kalau muslim itu kan kena tanah gitu kan. Bagaimana ini? Nah, ini makanya ya di fatwa MUI itu ya sama, walaupun di peti tetap di situ ada tanahnya, dimiringkan ke kiblat. Dimiringkan ke kiblat begitu ya. Itu Masya Allah. Nah itu diantaranya itu Pak ya.
cara mandiinnya, cara ngapalinya, cara nyolatinnya. Ya, cuma bahaya beratnya itu di situ. Beratnya adalah kalau jenazahnya benar-benar menurut kedokteran ini virusnya banyak, maka fatwanya MUI itu mengikuti orang yang syahid. Orang yang syahid itu gimana? Hanya cukup 2, yaitu disolatkan dan dikuburkan. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani. Kenapa? Karena ya ngeri mandi ini gimana yuk? Ayo gimana? Yang ketular terambil yang mandiin. Ngeri ketular, ya kan ketular ya. Kemudian cara ngapain ini gimana ya? Ya udah mandi nggak mau, ya gimana? Ya terpaksa langsung ditaruh di peti, langsung disolatkan dan dikuburkan. Makanya kan keluarga korban COVID itu kan ada yang nggak mau begitu kan, dibongkar kuburannya. Pas dibongkar ternyata masih pakai daster mayatnya. Itu banyak kan, itu kan. Iya. Tapi menurut fatwa MUI sih sebenarnya nggak masalah. Kalau benar-benar memang dia itu pasien COVID. Tapi masalahnya kan ada yang di-COVID-kan, nggak COVID dia meninggalnya biasa. Nah itu masalahnya, itu yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu jelasin begitu Pak tuh, masya Allah itu. Ya, ada yang pada nyerah gitu. Itu setahun yang lalu. Makanya sekarang benar-benar jangan dapat undangan begitu lagi. Ya Allah, undangan apa namanya ke rumah sakit masalah itu ya. Nah ayat yang ketiga ini wala antum abiduna ma'bud, dan jangan ya kamu wala antum, dan tidaklah kalian semua abiduma menyembah ma'bud apa yang aku sembah. Inilah artinya adalah ayat ini menegaskan Allah melarang keras mencampur adukan keyakinan, ya, ibadah, mencampur adukan ibadah keyakinan. Inilah kita harus memahami toleransi itu apa sih? Toleransi itu dalam hal apa? Dalam hal ya kita bermasyarakat, gotong royong, silahkan. Tapi kalau dalam hal agama, dalam hal ibadah, dalam hal akidah, kita tidak boleh mencampur adukan. Wala antum abiduna ma'bud. Kalau itu makna toleransi kita artikan mencampur adukan, maka itu termasuk pengkhianatan terhadap keimanan kita. Ya, itu jadi nggak boleh tuh. Nah, Islam di Indonesia ini emang bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau umat Islamnya mayoritas banyak, umat orang apapun, agama apapun damai kan? Nggak pernah kita ini orang Islam disuruh menghancurkan orang yang sedang sholat, seorang ibadah di gereja, orang sedang ibadah di wihara, orang sedang ibadah di kelenteng. Nggak pernah orang Islam itu. Kalau mayoritas. Tapi yang sangat miris adalah ketika umat Islam ini sedikit, minoritas di berbagai negara, dipastikan dia akan disakiti, dibunuh, dizolimi. Contohnya nih di Uighur Cina, itu umat Islam dipaksa jadi komunis, disiksa dengan berbagai cara, wanitanya diperkosa, anak-anaknya dicekoki dengan komunis, ya laki-lakinya disiksa supaya dia agamanya pindah, nggak percaya kepada Tuhan, komunis. Itu di Cina. Kemudian di mana lagi? Nggak dekat dari kita, di Myanmar itu ya umat Islam di sana dibantai, ada yang dibakar, ada yang disate. Bukannya kita nyate kambing sate ini, manusia disate, ditusuk. Astagfirullahaladzim. Wah, dibakar Pak. Ini yang bakar itu yang botak-botak, atau yang botak itu Sinto, Hindu itu tuh di Myanmar, di Burma, di Birma. Itu kan umat Islam itu sampai sekarang hari ini disiksa, diusir dari tanah airnya. Kemudian di mana lagi? Di Fatan Thailand, di Moro Filipina, ya kan, di Afghanistan, pokoknya umat Islam lah. Di Palestina terus di Palestina dulu orang Israel itu sedikit. Tapi sekarang menguasai mayoritas Palestina, tanah Palestina. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita itu makanya kenapa dalam doa kunut itu selalu mendoakan orang-orang yang terzolimi. Kita nggak ada di sana, tapi minimal kita doain terus saja. Kita mah nggak mampu misalnya berkorban untuk kalau almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham itu Pak,
Itu sering kali Pak, dia kalau punya makanya rezekinya mengalir terus. Karena uangnya itu bukan hanya untuk pribadi, untuk membangun peradaban, bangun pesantren, bangun masjid, juga memberikan dana untuk orang-orang yang terzolimi. Di Palestina itu sering kali dia, ya sering kali ngasih uang, infak juga untuk beli mobil ambulan orang-orang yang dibantai di Palestina. Pulang ceramah dari Kalimantan, habis ngasih uang untuk beli mobil ambulan, pulangnya bawa mobil Alphard. Insya Allah. Makanya saya belum bisa nggak punya mobil Alphard. Kenapa? Karena belum pernah ngasih infak segede begitu gitu ya. Jadi kalau infaknya gede, pasti dapatnya juga gede. Infaknya cuma 5.000 merah, pengen mobil Alphard, ya orang dapat. Ya Pak ya. Jadi semakin gede infaknya, insya Allah ganti dengan gede juga di dunianya kelihatan. Masya Allah. Ya itu kembali lagi, wala antum abiduna ma'bud, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang benar. Jadi orang kafir itu nggak bakal menyembah Tuhan kita. Walaupun dia memaksa menyembah Tuhan kita kelihatannya, padahal dia nggak boleh. Dia tidak pernah menyembah Tuhan kita. Ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh kita ikut-ikutan tuh Pak. Apalagi kita menghadiri pernikahan di gereja tuh nggak boleh. Ya kan? Nah ini dulu belum lama tuh ada film, judulnya bagus banget, Santri. Judulnya bagus, Santri. Tapi di situ diajarkan umat Islam ya menghadiri pernikahan orang Kristen. Kalau hajatannya, walimahnya kita boleh. Kenapa? Karena sesama manusia. Tapi kalau masalah ibadah, namanya udah ke gereja, umat Islam masuk ke gereja itu hukumnya haram. Apalagi sampai mengikuti acara pernikahan orang Kristen. Ini kan ada kan itu filmnya itu, astagfirullahaladzim. Ini gimana sih? Judulnya Santri kok sampai menghadiri acara Kristen di sana, sampai ngasih makanan lagi, astagfirullahaladzim. Itu viral kan, rame itu. Allah, nauzubillahi min dzalik. Gak boleh tuh. Jadi kalau kita punya teman orang Kristen, mohon maaf kita nggak bisa hadir di gereja. Tapi kalau acaranya di gedung, di rumah, nggak ada acara pembaptisan, acara-acara biasa seperti kita menghadiri orang hajatan, itu boleh, silakan. Itu kan manusia. Rasulullah aja pernah waktu itu lagi duduk nih, lagi ngobrol kayak kita lagi ngobrol di pinggiran. Lalu ada orang kafir mati, meninggal ya, jenazah tuh lagi dibawa kerandanya. Rasulullah berdiri. Nah, sahabat ikut berdiri, ya kan? Lalu Rasul bertanya, sahabat bertanya, ya Rasul kenapa kau berdiri? Itu yang meninggal bukan orang Islam, itu orang kafir. Rasulullah balik bertanya, dia manusia bukan? Ya manusia sih manusia. Saya menghormati manusianya, bukan menghormati agamanya. Begitu. Rasulullah menghormati. Jadi kalau orang meninggal, orang siapapun, itu sama ketika kita nih lagi bawa motor, lagi mau mobil, ada ambulan. Ini mau ambulan, ini isinya orang Islam kayak, orang kafir kayak, pokoknya kita minggir ya minggir. Ya kadang-kadang kekeh, merasa pejabat, merasa orang kaya, nggak mau minggir, bikin macet malah sengaja. Ada itu begitu. Gitu ya. Padahal walaupun dia misalnya di mobil ambulan itu orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, dia mau buru-buru ke rumah sakit, lalu kita sengaja gitu malah membawa mobil, bawa motor supaya dia nggak lewat. Astagfirullahaladzim, lewat, kasih lewat. Kan ada yang begitu tuh. Nauzubillah, jangan sampai ya. Itu namanya orang yang zalim. Ya nggak boleh. Habib Rizik tuh, dia nggak milah-milih orang yang korban kebakaran, orang yang korban banjiran dengan FPI-nya kan, walaupun dibubarin, tapi kan luar biasa kan perjuangannya. Di sini nih, ini kebanjiran nih, ini orang Kristen nih, dia kasih bantuan sama aja. Ini bahkan rumahnya yang kebakaran, orang Kristen itu rumahnya kebakaran sama Habib Rizik itu dibangun, bayangin dibangun. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya sebenarnya yang radikal itu yang mana gitu? Di mana yang radikal ya Pak? Ya Allah. Makanya kan sekarang kan hakimnya mati, yang memvonis kan jaksanya mati. Pada mati semua nih. Benar-benar mati nih. Terus yang menghina tuh yang membakar bendera gambar Habib Rizik yang dulu dibakar nggak mempan kan? Apa yang terjadi? Kuburannya tuh ambles. Udah meninggal berapa bulan yang lalu, kuburannya ambles. Beneran ini Pak, bukan karena tanahnya longsor, enggak. Itu diperlihatkan tuh. Itu viral kan? Ya, kuburan orang yang menghina Habib Rizik tuh ambles.
itu diperlihatkan. Berarti disiksa di alam kubur dia tuh. Makanya kita yakin kan ada namanya azab kubur kan. Nah, itu udah kelihatan tuh azab kubur. Nauzubillah min dzalik, apalagi nanti di akhirat. Allah Akbar. Ya, tuh. Ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku, saya, ya, maksudnya Rasulullah, tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Ya, nah, Nabi kita nih gak pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Apakah namanya dewa kah? Apakah berhala kah? Apakah Yesus kah? Apakah macam-macam lah kan? Matahari kah? Bulan kah? Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah. Yang menariknya, wala antum abiduna ma'bud. Allah ulang lagi 2 kali. Ya kan? Wala antumnya dua kali. Ini menegaskan bahwasanya kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Orang kafir tidak mau pasti menyembah Allah. Orang kafir tidak akan menyembah Allah, tidak akan selama-lamanya, kecuali dia dapat hidayah masuk Islam, itu beda ya. Itu makanya sampai diulang 2 kali. Ini yang membuat kalau anak-anak ngaji itu santri itu belibet namanya. 2 kali. Padahal kalau dilihat 2 kali gampang hafalnya kan. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'bud. Wala satu lagi wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum. Ada yang sampai berkali-kali wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'bud wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu. Ya enggak selesai itu Pak. Enggak selesai. Itu kan ada ceritanya Pak ya. Ada ceritanya itu. Ada seorang mantu nginep disuruh mertuanya jadi imam. Enggak biasa jadi imam. Akhirnya dia gemetaran jadi imam. Bacanya Al-Kafirun itu setengah jam gak selesai itu. Karena bolak-balik terus. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'battum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'battum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'battum. Bolak-balik terus. Ya Allah, akhirnya mertuanya kesel. Lakum walabdolin. Balik lagi dari awal. Astagfirullah. Iya Pak ya. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya lana a'maluna walakum a'malu. Amal kami, amal kamu, amal kami. Jadi agama Islam itu tidak memaksa orang lain masuk Islam. Ini harus jelas nih. Rasulullah SAW berdakwah tidak pernah memaksa orang lain beragama Islam. Orang kafir, masuk Islam yuk, nggak ada tuh. Dakwah aja. Tapi kalau dipaksa nggak ada. Cuma kalau kita sudah masuk Islam, kita harus taati dengan Islam. Tapi kalau orang kafir jangan memaksa kita masuk Islam. Makanya dakwahnya dengan akhlak, ya. Jadi agama kita itu sesuai dengan agama kita, ya. Maknanya ayat ke-6 ini adalah agama yang kalian anut untuk kalian. Agama yang kami anut pun untuk kami. Ibadahnya untuk kalian, nanti di akhirat baru ketahuan siapa yang paling benar. Lakum dinukum waliyadin. Kesimpulan surah Al-Kafirun. Surah ini diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 6 ayat. Yang pertama kesimpulannya adalah seseorang muslim, kita ini harus konsisten terhadap ajaran agama kita. Enggak boleh mencampur adukan antara agama kita dengan agama lain. Islam sangat jelas, kesimpulan yang kedua, bahwa mengharamkan kita beribadah atau beriman dengan agama orang lain. Jadi jelas kalau Islam ya Islam, sampai mengatakan selamat Natal pun nggak boleh. Itu bagian daripada toleransi agama. Toleransi itu dalam hal misalnya kerjasama, ya olahraga boleh. Kita berolahraga misalnya main bola, main voli sama agama Kristen, sama agama Katolik boleh, silakan. Ya, kita bekerja boleh beda agama, kita bermasyarakat gotong royong boleh. Tapi kalau persoalan ibadah, persoalan akidah jangan dicampur adukan, ya. Ini nggak boleh mencampur adukan antara agama kita dengan agama lain. Prinsip-prinsip toleransi itu jelas. Jadi agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadi. Mudah-mudahan tafsir surah Al-Kafirun ini kita dapat memahaminya. Insya Allah Jumat akan datang surah Al-Ma'un. Karena Al-Kautsar minggu yang lalu ya.
surah Al-Maun, pas dengan masalah anak yatim. Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dapat berjumpa kembali minggu depan, Jumat depan, dengan pembahasan surah Al-Maun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau Bapak ingin lihat silakan dibuka channel YouTube. Ya, channel YouTube nih maksudnya. Saifullah Az-Zikra. Silakan dilihat, di-share dan di-subscribe. Alhamdulillah YouTube saya sekarang sudah ada 2. Sekarang lagi dibikin lagi nama YouTube yang kedua, namanya Qalbun Salim Asyafi. Sekarang lagi dirancang. Jadi 2 YouTube-nya. Ini nama YouTube-nya Saifullah Az-Zikra. Pencet aja di YouTube Saifullah Az-Zikra langsung kelihatan. Kemudian insya Allah nanti YouTube yang berikutnya namanya Qalbun Salim Asyafi, sesuai dengan namamu. Kenapa namanya Saifullah Az-Zikra? Karena itu dari tabarukan kepada almarhum Ustaz Arifin Ilham, karena selalu memanggil saya dengan Saifullah. Nama di Az-Zikra pun Saifullah Az-Zikra gitu ya, tabarukan. Jadi itu yang mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah sudah 250 berapa? 9 orang ya menjadi subscriber. Baru 200. Ya minimal dapat 1000. Mudah-mudahan silahkan disampaikan supaya yang punya handphone ya supaya subscriber makin banyak, makin berkah insya Allah. Ya bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.